Pemirsa, lebih dari 200.000 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Maret 2020 lalu. Dua warga Depok yang positif corona ini dikenal dengan kasus 01 dan kasus 02. Mereka adalah Sita Tia Sutami dan sang ibu Maria Darmaningsih. 2 hari kemudian, Ratri Anindya Jati yang merupakan kakak dari kasus 01 juga dinyatakan positif. Mereka bertiga sempat dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Hingga 2 minggu kemudian, pemerintah memastikan bahwa ketiga pasien telah sembuh dan mereka diklaim akan kebal dari COVID-19. Saat ini Sita Tia Sutami dan Maria Darmaningsih masih tinggal di Depok, Jawa Barat, sementara Ratri Anindya Jati sedang berada di Wina, Austria. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ratri Anindya Jati yang sedang berada di Wina, Austria. Selamat siang waktu Jakarta, Mbak Ratri. Selamat siang. Apa kabar Mbak Ratri? Bagaimana sekarang keseharian dan kondisinya Mbak Ratri? Baik sekali Mas. Ya saya menjalani hari-hari seperti biasa, sudah aktif bekerja lagi. Saya produser seni dan sekarang sedang menjabat jadi program manager di Indonesian Dance Festival yang akan diadakan di bulan November nanti. Jadi sibuk mempersiapkan festival ini. Oke, Mbak Ratri, setelah sembuh dari COVID, bagaimana menjaga pola hidup supaya bisa tetap menjaga kesehatan? Ya, saya sih intinya menjaga semuanya dengan cara moderasi gitu, nggak terlalu ekstrim melakukan sesuatu hal, tapi kombinasi olahraga, mungkin yoga, lebih sering yoga sih daripada olahraga, lalu jaga makanan sehat, minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup juga, jadi diseimbangkan aja Mbak. Baik, kemudian setelah Anda ini berhasil sembuh dari COVID, apa yang Anda sampaikan mungkin kepada pengalaman apa yang Anda ceritakan dan Anda bagi kepada lingkungan sekitar Anda, Mbak Ratri? Ya, sebenarnya banyak pertanyaan muncul dari publik dan media itu waktu itu bagaimana bisa sembuh dan penanganan di rumah sakit seperti apa. Tapi lebih banyak mungkin ini ya, kita berbagi tentang waktu itu semangat untuk sembuhnya gimana gitu, bagaimana cara berpikir positifnya, karena juga selain penyakit COVID-19-nya, waktu itu kemudian juga yang menyusul adalah hujatan dan stigma dari publik yang sebenarnya kalau buat kami bertiga waktu itu lebih berat daripada penyakitnya itu sendiri gitu Mas. Iya. Jadi sebenarnya lebih gimana cara overcome saat itu begitu. Iya, Mbak Ratri, setelah sembuh dari COVID-19 ini ada perasaan percaya diri karena sudah memiliki antibodi atau tetap waspada? Karena kita juga dengar beberapa berita, beberapa informasi pasien yang sempat sembuh kemudian terinfeksi kembali. Enggak sih, Mbak, saya waktu itu mungkin untuk beberapa waktu ya, mungkin beberapa minggu ketika saya mengembangkan plasma darah dan segala macam itu, masih percaya waktu itu antibodi saya masih ada gitu. Jadi kemungkinannya kecil untuk terinfeksi. Tapi kalau sekarang ini nggak takabur juga sih. Saya tahu kalau banyak kasus reinfeksi di beberapa tempat negara di dunia. Jadi kemungkinan itu ada. Jadi saya bukannya terus percaya saya nggak akan kena lagi gitu. Itu memungkinkan banget dan tetap was-was jaga kekebalan tubuh. Baik. Mbak Ratri, mungkin masyarakat bertanya, ketika sembuh dari COVID-19, apakah secara medis kesehatan Anda ini masih terus dievaluasi, ataukah masih harus kontrol, atau seperti apa ini? Mungkin masyarakat bertanya. Enggak, Mas. Ya, lanjutkan hidup seperti biasa aja. Kalau memang ada kebutuhan, cek rumah sakit, tapi sementara ini belum ada. Saya waktu itu kembali ke rumah sakit untuk tes spot ketika harus terbang ke Wina. Iya, Mbak Ratri kan saat ini sedang berada di Wina, Austria ya. Sempat ada kesulitan tidak sih untuk masuk ke negara tersebut karena pernah punya histori terkena COVID-19? Enggak, jadi waktu masuk itu pas saat melewati imigrasi memang harus menyediakan tes PCR negatif yang waktunya tuh 72 jam saat
tesnya dilakukan gitu. Jadi hanya ada waktu 3 hari dari saat tes diambil sampai masuk ke negara ini. Kalau lebih dari itu, kayak sepertinya waktu itu saya akan harus karantina gitu. Itu aja. Tapi kebetulan memang Austria itu turismenya sudah mulai dibuka, tapi tidak untuk semua negara. Tapi saya memang punya izin kerja saat ini, jadi bisa masuk dengan negatif PCR test. Baik, bagaimana tanggapan teman-teman di sana, Mbak Ratri, pada Mbak sebagai penyintas COVID-19 ini? Apa masih suka bertanya, kemudian masih suka meminta nasihat tentang bagaimana menjaga kesehatan kepada Mbak Ratri? Enggak, kalau di sini mentalitasnya berbeda sih Mas, tapi mereka cukup shock kalau misalnya mendengar gimana waktu itu banyak minat dari media dan dari publik terhadap kita sekeluarga, dan mungkin stigmanya yang besar sekali itu untuk orang-orang di sini tidak masuk akal gitu waktu itu apa yang terjadi sama kita. Tapi kalau tips-tips kesehatan mereka nggak bertanya ke situ. Tapi kalau kondisi di Austria sendiri bagaimana sih saat ini untuk penanganan COVID-19-nya dan juga jumlah kasusnya seperti apa? Iya, mereka kan kalau saya nggak salah di bulan Mei itu sudah lepas dari lockdown karena kurvanya memang sudah melandai. Tapi bukan berarti kasusnya 0 gitu. Jadi sampai hari kemarin aja di Wina itu masih ada sekitar 200 orang yang positif dengan COVID-19, dan masih ada 3 kota di seluruh Austria yang masih zona kuning gitu, Linz, Wina, sama Klagenfurt. Jadi mereka masih tetap was-was. Jadi kesehariannya itu kalau kita di luar memang tidak harus memakai masker, tapi begitu masuk transportasi publik, masuk supermarket, masuk segala macam ruang indoor, kita masih harus pakai masker. Dan untuk mengadakan acara-acara, apalagi nightlife-nya ya, hidup malamnya, gitu, diskonya itu semua masih tutup. Baik, terakhir Mbak Ratri, ada pesan untuk para pasien COVID-19, kemudian para penyintas COVID-19 yang lain, Mbak, terakhir? Ya, untuk yang sedang sakit, yang saya bisa sampaikan hanya tetap semangat untuk sembuh, karena waktu itu yang memang membuat kita bisa sembuh adalah kepercayaan dan kekuatan pikiran bahwa kita akan sembuh gitu. Jadi selain obat-obatan dan support dari tenaga medis, kekebalan mental kita dan keoptimisan dari dalam diri itu juga sangat penting. Terus untuk semuanya, mungkin ini sepertinya pandemi ini masih akan berjalan untuk waktu yang agak lama ya, sampai vaksin ditemukan, sampai semua orang bisa sembuh. Jadi kita kayaknya masih harus bersabar melalui ini bersama gitu. Itu aja sih Mas. Baik, Mbak Ratri, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu tentunya, salam juga buat keluarga, buat ibu dan juga adik di rumah.